Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pemateri yang selanjutnya. Pada kesempatan ini akan disampaikan mengenai pengenalan materi tentang pengenalan sistem akademik Politeknik Indonesia Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Dentin Supriyadi. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama Dentin Supriyadi SPD MT. Tempat tanggal lahir Bandung 18 Februari 1967. Alamat Perum Sadang Serang Gemini nomor 26 Bandung. Status menikah, memiliki 3 orang putra. Riwayat pendidikan SMA Negeri 1 Bandung, IKIP Bandung S1 Teknik Elektro, ISTN Jakarta S2 Teknik Elektro. Pengalaman organisasi OSIS SMA Negeri 1 Bandung, Himpunan Mahasiswa IKIP Bandung, Senat Mahasiswa IKIP Bandung. Moto hidup, berusaha dengan gigih dan ulet. Nomor kontak 0857 2240 0432. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan langsung kepada Bapak Dentin Supriyadi untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dan salam sejahtera. Bapak, ada yang bapak-bapak, ada yang bapak atau ibu dan adik-adik sekalian. Ini yang kedua. Kemarin kita telah laksanakan PK, ya. Kemarin kita laksanakan PK yang pertama khusus untuk reguler. Kita kemarin khusus reguler dan sekarang yang kedua untuk kelas karyawan. Sedianya hari ini harusnya memang sudah sejumlah 175 sekian, ya, yang hadir. Cuman hasil dari data tadi baru masuk sekitar 100 sekian, ya. Jadi belum masuk seluruhnya. Syukur alhamdulillah pada hari ini Anda bisa masuk di sini, kita bisa berkenalan. Karena dari dasarnya mungkin Anda harus hafal dan tahu, barangkali kalau hafal tidak terlalu. Saya kira harus tahu apa yang akan Anda lakukan pada saat di bagian akademik, ya. Karena untuk di PT saya PT1 saya berkaitan dengan akademik. Hal yang pertama barangkali yang masih Anda perbuat nanti bisa dilihat Pak Malik, ya, datanya. Ini ada SOP. Di sini lingkup akademik. Yang pertama nanti Anda harus melakukan registrasi, ya, itu bagi mahasiswa yang baru dan yang lama itu registrasi. Beda daripada registrasi. Yang registrasi adalah kalau registrasi itu baru, ya, jadi pendaftaran baru. Nah, registrasi setelah nanti tingkat kedua baru ada registrasi. Hubungan yang berkaitan dengan akademik sudah tentu nanti ada pendaftaran sebagai siswa, berarti biodata daripada Anda semua selagi atau selaku mahasiswa harus ada dan terdata di kami, ya. Jadi jangan lupa kalau yang belum mengisi FRS nanti, ya, karena dasarnya adalah FRS nanti Pom Rencana Studi, ya, Pom Rencana Studi. Kalau belum mengisi FRS berarti belum punya rencana untuk studinya. Nah, itu wajib, ya, wajib untuk mengisi Pom Rencana Studi atau FRS. Nah, ini biasanya masuk di registrasi. Ada bagaimana registrasi? Ya mungkin Anda melakukan pembayaran dulu dan sebagainya. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran bisa dilihat ditanyakan seperti yang registrasi, ya, di registrasi seperti apa. Ini ada SOP-nya untuk registrasi. Nah ini, ya, registrasi, ini proses registrasi atau registrasi. Jadi nanti Anda masuk mulai pendaftaran. Setelah pendaftaran kan Anda nanti mendapatkan yang namanya kwitansi. Ya, kwitansi ini nanti ditukar di bagian keuangan oleh atau dengan MRS, lembar perencanaan studi. Di situ nanti ada tanda tangan Anda sendiri. Kemudian tanda tangan dari wali bimbingan dan satu lagi tanda tangan dari ketua jurusan. Nah, itu jangan terlupa. Nanti yang aslinya dipegang oleh Anda. Yang asli dipegang oleh Anda untuk apa? Bila sudah memasukkan form perencanaan studi, kemudian sudah dimasukkan dan ditandatangani oleh
ketua jurusan sampai ketua jurusan, berarti Anda nanti di akhir season setelah ujian akhir semester berkewajiban untuk atau berhak untuk mendapatkan nilai. Nilainya apa? Terserah setelah Anda mengikuti perkuliahan A, B, C, D ataupun gagal E. Ya, yang gagal bagaimana? Ada aturan mainnya lagi. Yang D seperti apa? Ada aturan mainnya lagi. Ya, karena dipersyaratkan di kita diharapkan bahwa nilai nanti untuk IP, ya, IP kumulatif 3,00. Artinya kalaupun kuliah nilainya harus B semua, ya, harus B semua minimal. Itu diharapkan. Tapi mungkin bertanya, Pak, kalau saya 2,00 boleh? Boleh, silakan saja. Cuman rugi, ya, rugi untuk melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya. Untuk S2 prasyaratnya minimal harus 3,00, bahkan ada yang 3,25. Ya, saya harap bahwa Anda semua tidak hanya sampai pada D4 saja atau S1 saja. Ya, kalau yang mau ke D4 dari D3 ya sama, tinggal saja ngikuti. Sehingga nanti pas saat keluar dari D4-nya IP-nya lebih tinggi, bisa langsung ke jenjang S2. Karena jenjang S2 sekarang bukan seperti dulu sangat sulit, sekarang mudah sekali untuk mengikuti S2. Pas saya nggak ada biayanya, banyak bisa mencari program beasiswa. Sekarang pemerintah memberikan sarana untuk pemberian beasiswa yang lebih besar, ya, dari BPPS. Silakan, nanti Anda bisa mencari yang program beasiswa. Di sini pun banyak yang mendapatkan program beasiswa. Ya, jadi kalau Anda sudah masuk nanti isi FRS, kemudian sudah tanda tangani, FRS sudah selesai, yang asli program Anda, baru Anda didata sebagai mahasiswa dan dipersilahkan untuk berkuliahan atau mengikuti perkuliahan. Nah, di sana nanti ada yang terdata, Pak, saya belum ada namanya. Kalau sudah mengisi FRS biasanya sudah tercantum. Tapi yang belum mengisi FRS, walaupun sudah bayar tidak akan tercantum, ya, karena tidak melakukan kontrak kredit, ya, tidak melakukan kontrak kredit. Dibalik lagi, ya, itu berkaitan dengan registrasi, ya. Kemudian setelah registrasi, Anda berkuliah seperti biasa. Nanti di dalam perkuliahan akan bertemu dengan dosen, ya. Di dosen nanti akan diceritakan siapa dosennya, bagaimana tata cara pengambilan nilai, ya. Nah, pada cara pengambilan nilai di sini standarnya ada kehadiran. Satu, kehadiran. Kemudian yang kedua ada ujian tengah semester. Kalau misalkan ada ujian harian ya silakan, dosen gimana dosennya. Tapi prasyarat di kita ada satu, ada kehadiran. Biasanya sesuai dengan penilaian nanti. Ya, rata-rata ya di sini mintanya ada 80%, diharapkan seperti itu, 80%. Kalau Anda masuk 80%, biasanya nilainya kalau sudah minimal biasa masuk ke B. Asal ujian tengah semesternya dan ujian akhir semesternya juga bagus. Itu dapat formulasi perhitungan penambahan pada nilai. Baru nanti ada tugas, ya, setelah kehadiran ada tugas. Tugas pun diformulasikan sekian persen daripada nilai akhir. Setelah tugas baru masuk ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester baru terakhir ujian akhir semester. Di sini ada ketentuan untuk pengambilan ujian tengah semester dengan ujian akhir semester. Bisa diperlihatkan SOP. Jadi kalau Anda yang sifatnya reguler, yang belum kan beasiswa, ini yang harus ditempuh, ya. Jadi pertama bahwa Anda sebelum mengikuti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester harus menyelesaikan pembayaran SPP-nya, ya. Baru nanti bisa mengambil kartu ujian mahasiswanya, ya. Nah, ini pembayaran nanti masuk di bagian keuangan. Jadi Anda yang dihukum di bagian keuangan. Setelah punya KUM baru dipersilakan untuk mengikuti ujian tengah ataupun ujian akhir semester. Selesai dari situ, ya. Berarti Anda sudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan itu. Nah, setelah ujian akhir semester, ujian tengah semester, apalagi yang ada di kita biasanya nanti ada perbaikan, ya. Perbaikan saya bukan masukkan di sini. Ada perbaikan. Perbaikan itu apa?
Jadi Anda di sini dibilang, kalau di sini disebutnya SP, ya, semester pendek. Itu ceritanya saja bahasanya. Sebetulnya adalah perbaikan setelah Anda dilakukan remed, masih tetap juga nilainya D. Karena di akhir, kalau sudah mau lulus, sebelum ujian sidang, nilai D-nya tidak boleh melebihi dari 2 mata kuliah. Ya, nilai D tidak melebihi dari 2 mata kuliah. Harus lebih. Kalau lebih, maka harus mengikuti perbaikan. Nah, sebelum di akhir, maka sebaiknya Anda lakukanlah perbaikan. Misalnya, semester 1 tidak mendapatkan nilai yang sampai 3,00. Anda perbaiki, itu pasti biasanya ada nilai D atau C. Ya. Nah, perbaikilah yang nilai D, bukan yang C. Nilai D perbaikan sampai 3,00. Itu diharapkan oleh kita. Lalu kalau nanti Anda dalam perbaikan itu, apakah pasti mendapatkan nilainya berubah menjadi besar? Belum tentu. Kalau memang sudah nanti perbaikan nilainya bagus, ya berarti nilainya dirubah menjadi bagus. Nah, pertanyaan Pak, kalau untuk perbaikan nilai apakah berbayar? Tidak. Saya sampaikan berbayar. Jadi yang ikut SP perbaikan itu berbayar. Karena pada saat nanti setelah Anda nilainya keluar dari dosen, dilakukan remed sekali lagi, ternyata nilainya jelek, itu baru masuk ke SP. Itu nilai akhirnya, ya, nilai IP. Setelah keluar. Nah, kalau Anda tidak perbaiki, kita tidak akan jadi masalah, terus terang. Saya dari akademik tidak akan menjadi masalah. Cuma saya sampaikan, IP di bawah 3 itu untuk kerja. Kalau misalkan mau kerja, itu sayang, sulit untuk diterima. Kemudian yang kedua, untuk mengikuti jenjang berikutnya untuk S2 pun rada sulit. Ya, maka saya harapkan perbaikan. Nah, kita nanti akan jadwalkan. Jadwalnya sudah ada. Ya, nanti setelah selesai dari ujian akhir semester genap dan akhir semester ganjil, nanti akan kita canangkan untuk pelaksanaan SP. Sementara yang sekarang kita sudah canangkan di jadwal tersendiri. Ya, jadi itu SP. Nah, kemudian selanjutnya bahwa selain SP nanti ada praktek kerja lapangan. Ya, jadi kalau sudah jadi karyawan, saya kira untuk praktek kerja lapangan tidak terlalu sulit. Karena sudah punya tempat. Kalau yang sudah bekerja, jadi Anda boleh untuk praktek kerja lapangan di tempat kerja Anda sendiri, tidak perlu mencari-cari kemana-mana. Tapi yang masih tidak mempunyai tempat praktek kerja lapangan harus mencari tempat praktek kerja lapangan atau PKL. Untuk D3 kita sudah rancang PKL dilaksanakan dan disatukan dengan tugas akhir di semester akhir. Ya, jadi tidak ada pelajaran lagi, tidak ada mata kuliah kita rancang gitu ya. Jadi hanya mengikuti saja untuk PKL dan buat TA saja. Untuk yang D4 itu disimpan di akhir semester atau semester 8. Ya, PKL-nya. Dan kita rancang PKL dari 5 sampai 6 bulan. Kenapa? Biar nanti para pengusaha atau perusahaan yang Anda tempati PKL kesengsem sama Anda, dan Anda selepas PKL dapat langsung kerja, ditawarkan. Itu sudah terjadi di kita, ya. Itu sudah ditawar karena memang attitude-nya bagus, ya, pekerjaannya rapi, pengetahuannya lumayan. Jadi langsung diminta untuk masuk kerja di perusahaan itu. Kalau lulus nanti ke sini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi yang belum nanti bekerja ya kita tempatkan PKL di yang lain yang kosong. Ya. Nah, selanjutnya setelah praktek kerja lapangan nanti Anda akan masuk pada ujian sidang tugas akhir. Ya. Nah, untuk ujian sidang tugas akhir ini ada beberapa prasyarat yang harus diselesaikan. Yang pertama, untuk tahun nanti Anda akan sidang TA wajib memiliki surat sertifikat peka yang sekarang ini. Itu wajib punya. Makanya yang mengikut lulus ya lulus. Kalau yang tidak lulus ya nanti ngulang. Ya, nanti ada peka yang akan datang ikut lagi. Nanti surat itu. Yang kedua, wajib lulus TOEFL. Ya,
TOEFL-nya TOEFL Live. Jadi wajib TOEFL Live. Diadakan di Politeknik. TOEFL Live kita prasyarat hanya 400 untuk sementara ini. Jadi tidak terlalu berat, hanya 400 angkanya. Ya. Nanti gimana? Untuk yang TOEFL Live ini Anda harus bayar sendiri. Jadi tidak dimasukkan dalam biaya pendidikan. Anda berbayar sendiri. Bayarnya cuma 50.000. Kalau di luar bayarnya lumayan ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Kita tidak, karena untuk para mahasiswa yang akan menempuh ujian tugas akhir. Ya, itu untuk seluruh mahasiswa. Sedangkan khusus untuk TI, Teknik Informatika, itu diwajibkan untuk mengambil sertifikasi Cisco atau CCNA, itu wajib. Ya, itu wajib. Nanti dalam Cisco juga wajib. Jadi nanti sebelum ujian sidang tugas akhir Anda sudah mempunyai satu sertifikat TOEFL, satu sertifikat PK, satu sertifikat Cisco bagi teknik informatika dan teknik komputer. Buat apa? Insya Allah nanti di akhir akan bermanfaat. Ya. Nah, setelah nanti Anda mengikuti ujian sidang tugas akhir, Anda dinyatakan lulus, maka Anda akan melaksanakan wisuda. Ya, artinya bahwa semua pelaksanaan perkuliahan Anda selesai, maka Anda ikut wisuda. Dan setelah wisuda berarti apa yang disampaikan di bank akademik pun selesai. Nah, dalam perjalanan nanti perkuliahan pasti Anda memiliki atau membutuhkan surat-surat keterangan. Keterangan aktif kuliah, karena orang tuanya masih bekerja di PNS, biasanya ada tunjangannya. Nah, itu nanti pembuatannya di ruang akademik, nanti di sebelah sana. Pojok sana, mungkin nanti dari kakak panitia akan memperlihatkan, oh ini ada kantin, sebelahnya lagi ruang akademik. Di situ nanti Anda minta, ya, ada permintaan di loketnya nanti aktif kuliah, kemudian transkrip nilai, ya, dan lain sebagainya, bisa minta di bagian akademik, ya. Jadi itu yang perlu Anda ketahui. Sedangkan untuk jurusan-jurusan, nanti Anda bisa berkaitan dengan perkuliahan, nanti langsung ke jurusan, ya, Anda boleh tanyakan. Saya kira itu yang berkaitan dengan masalah akademik. Bila nanti ada hal-hal yang belum dimengerti dan lain sebagainya, Anda bisa langsung tanyakan kepada saya, ya. Dan satu lagi perlu saya sampaikan bahwa informasi nanti nilai-nilai Anda bisa Anda buka di internet, ya. Artinya kita sudah ada website. Kebetulan Pak Mama yang ada di sebelah bawah sekalian sebagai kameramen, dia juga pengajar untuk teknik informatika di komputer jaringan, yang juga memegang jaringan untuk di website kita, ya. Jadi Anda bisa ngecek, ada program beasiswa, ada lowongan kerja, kemudian ada masalah yang lain, nilai juga nanti bisa dilihat di sana, ya. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dendin Supriyadi yang telah menyampaikan materinya mengenai sistem akademik di Politeknik Trisakti Bandung. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kami persilakan kepada hadirin semua apabila ada yang mau ditanyakan seputar sistem akademik yang ada di Politeknik, kami persilakan. Ya, mohon teman-teman panitia ada mic. Mohon bantuannya kepada teman-teman panitia. Ada baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari jurusan Teknik Informatika. Izin tanya Pak, mau bertanya tentang ini, kan saya sebelumnya udah masuk D1. Nah untuk sekarang itu rencana mau melanjutkan ke D4. Nah itu saya itu
langsung ke semester 3 atau gimana? Untuk ataukah bisa konversi nilai atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Mas Saiful gini, jadi kalau misalkan Anda dari perguruan tinggi mana di satunya, ya kita nanti cukup ada nilainya mata kuliah apa saja yang sudah diambil ya. Nah kalau nanti sudah diambil, kita akan konversikan, kita lihat dulu. Ini di semester mana? Nah nanti harus ada silabus dan penguatannya, ya. Jadi kita netepkan. Jadi pada mata kuliah yang memang tidak perlu diambil. Apakah di semester 3? Ya kita akan sesuaikan dan hitung. Jadi kalau mau masukin di semester 3, semester mana? Atau mata kuliah apa yang belum diambil semester 1, 2-nya? Ya. Jadi yang semester 1 nanti diambilkan di semester 3. Ya, jadi Anda tidak masuk ke semester 1 lagi. Jadi Anda kelasnya kelas jelajah, artinya seperti itu. Jelajahnya ke tingkat 1. Ikut di program ke tingkat 3, ya semester 3. Nanti nyarinya di semester 1 apa yang belum. Dan semester 3 apa yang belum. Ya. Kita jadi aduk. Nah, asal nanti memang dari ijazahnya ada, legalisirnya ada. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ijazah dengan transkrip nilainya harus ada. Kalau belum ada ijazah, belum ada transkrip nilainya, belum dikatakan lulus. Nah, jadi yang wajibnya kan kalau ada transkrip nilai tidak ada ijazah, tidak bisa dikatakan D1. Ya kalau misalkan seperti itu bisa. Ya, jadi kalau misalkan sudah masuk, jangankan nanti yang D1, D4 atau DS1 pun yang misalkan ikut S1 kemudian mau masuk ke Politeknik, dia sudah masuk di D sampai 3 tahun, ya kita bisa konversi ya. Jadi dikonversi, kira-kira masuk mau di semester berapa, mata kuliah apa saja yang sudah diadop, yang kita adop ya, atau yang kita konversi, itu bisa, gak ada masalah ya. Asal nanti kalau memang lulus D1 ya D1 nanti ada ijazahnya menyusul ya, transkripnya ada, oke, gak ada masalah. Nanti kita konversikan asal memang jelas dari perguruan tingginya ya. Ya silakan. Pengurusan ke akademik dulu, nanti kita konversi di jurusan langsung ya. Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya yang pertama. Langsung aja kita buka lagi untuk penanya selanjutnya, kami persilahkan. Ya, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan seputar sistem akademik yang ada di Politeknik PDC Bandung ini, kami persilahkan. Ya, mungkin ditambahkan saja, karena di sini kalau tidak salah ada kelas khusus dengan RSAS ya. Boleh diangkat tangan sebagaimana dari RSAS? Oh ya. RSAS nanti untuk perkuliahannya berada di sana, ya. Tetapi perlakuan untuk akademik sama. Jadi kalau nanti mau perbaikan dan sebagainya dikonfirmasi ke bagian sana dan dari sana koordinasi ke kita. Karena data perbaikan harus kita sesuaikan. Gitu. Jadi saya minta juga perlakuan tidak berbeda antara Politeknik di sini dengan yang di kelas di RSAS, ya. Nah kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan akademik, silahkan nanti ditanyakan, ya. Saya tanyakan, gitu. Karena jadwal dan sebagainya sudah diatur di sana, ya. Itu. Ada yang lain bertanyakan, silakan. Ya baik, dari Mas Dery sampaikan waktunya cukup. Saya ucapkan terima kasih pada Anda semua yang telah memperhatikan dan menyimak bagian akademik. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deddy Supriyadi SPDMT selaku pembantu Direktur 1 bidang akademik yang telah menyampaikan materinya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.